Selamat bertemu teman-teman semua. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Privet Rebiata, Следующий Майерс Земным Много Oros. Berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang negara Rusia. Bagaimana hal-hal yang mengagumkan dan menarik yang terdapat di negara Rusia yang dirangkum dalam ulasan Crazy Things About Russia. Dalam ulasan ini akan dijelaskan informasi perihal bentuk negara Rusia, wilayah secara singkat, lambang negara, dan bahasa nasional Rusia, serta berbagai informasi lainnya, seperti ciri-ciri komunikasi, serta budaya dan kebiasaan sehari-hari masyarakat Rusia. Bentuk negara. Republik Federasi yang terdiri dari negara-negara bagian merupakan pecahan dari negara Uni Soviet bersama beberapa negara yang memisahkan diri seperti Ukraina dan Georgia. Ibu kota negara berada di Moskow dan memiliki populasi penduduk sebanyak 146 juta jiwa. Salah satu kota terbesar dan terkenal di Rusia adalah kota Saint Petersburg yang didirikan oleh Tsar Peter yang Agung pada tahun 1703. Kota ini menjadi pusat sejarah dan budaya serta seni, di samping tujuan wisata yang terkenal. Di kota ini terdapat 8.000 monumen arsitektur, sehingga UNESCO menetapkan The Historic Center of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments sebagai situs warisan dunia. Wilayah negara Rusia ini membentang dari Asia Utara hingga ke Eropa Timur, dan dari Laut Baltik hingga Samudra Pasifik, menjadikan Rusia sebagai negara terluas di dunia, dengan luas wilayah 17.125.200 km persegi, setara dengan 1/8 luas daratan bumi atau 9 kali luas wilayah Indonesia, dan terdiri dari 11 zona waktu. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki hanya 3 zona waktu. Sejarah Rusia berawal dari bangsa Slav Timur sejak abad ketiga, yang menjadi cikal bakal terbentuknya bangsa Rusia. Dan di sekitar abad ke-10, mereka mengadopsi Kristen Ortodoks di bawah kekuasaan kerajaan Byzantium, sehingga menjadi awal munculnya budaya Byzantium dan Slavik atau Gopnik, yang merupakan bentuk budaya Rusia hingga saat ini. Rusia sempat ditaklukkan oleh kerajaan Mongol selama lebih kurang 1 abad lamanya, sejak tahun 1237 hingga tahun 1380, dan sempat pula mengalami pemerintahan monarki oleh dinasti Romanov sejak tahun 1613 yang dikenal dengan istilah Tsar. Dinasti ini berkuasa selama 304 tahun dengan Tsar Nikolai II sebagai Tsar terakhir, dan monarki atau dinasti ini jatuh saat revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin yang menganut ideologi sosialis atau Marxisme, sehingga bentuk pemerintah Rusia yang saat itu bernama Uni Soviet saat itu menjadi Republik Sosialis atau Komunis. Pada tahun 1991, setelah mengalami proses demokrasi dan dengan terpecahnya negara Uni Soviet, maka negara ini berubah nama menjadi Rusia dengan ideologi demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden, di mana saat ini presiden Rusia dijabat oleh Vladimir Putin. Pada tahun 1990, di era keterbukaan di Uni Soviet, Rusia sekarang, saat dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, dikenal istilah yang sangat populer, yakni glasnost atau keterbukaan, dan perestroika yang artinya reformasi. Setelah era glasnost dan perestroika ini, demokrasi melanda negeri ini, dan 15 negara bagian memisahkan diri dari Uni Soviet, di antaranya negara Ukraina, Georgia, Chechnya, Azerbaijan, Armenian, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan lain-lain. Sehingga Uni Soviet mengganti namanya berubah menjadi Republik Federasi Rusia. Lambang negara Rusia adalah berbentuk elang berkepala 2, dan di tengahnya ada gambar orang naik kuda tengah membunuh ular atau naga. Lambang ini digunakan sejak sebelum pemerintahan Peter yang Agung. Semboyan negara atau moto negara Rusia di masa lalu saat masih berbentuk negara Uni Soviet adalah Proletariat Yezhek Strength Soyuznits,
yang artinya para pekerja atau buruh dunia, bersatulah. Moto ini merupakan kutipan dari manifesto komunis yang ditulis oleh Karl Marx. Setelah berubah menjadi negara Rusia dan meninggalkan ideologi komunis menjadi demokrasi, tidak ada moto atau semboyan negara yang khusus. Namun ada suatu ungkapan yang sering disebutkan oleh kepala negara Rusia, Vladimir Putin, yakni dari Never Negotiate Ne Ostupy, yang artinya don't trust, don't fear, don't beg. Bahasa nasional Rusia adalah bahasa Rusia yang ditulis dalam abjad Cyrillic. Namun, konstitusi Rusia memperbolehkan salah satu negara bagian, yakni Tatarstom, menerapkan bahasa Tatar sebagai bahasa resmi. Dan bahasa Rusia dipakai sebagai salah satu bahasa resmi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri-ciri komunikasi negara Rusia. Selanjutnya tentang mengapa huruf dan bahasa Rusia itu sulit dimengerti. Yang pertama adalah hurufnya yang asing. Menurut Natalia Blinova, seorang pengajar bahasa Rusia, mengatakan bahwa murid-muridnya cenderung gelisah dan kurang memahami dan merasa kesulitan ketika menghafal tentang 33 huruf dalam abjad Rusia. Abjad ini dikenal sebagai alfabet Kiril dan bahkan ada lebih banyak bunyi dalam bahasa Rusia. Selain itu, kadang-kadang huruf yang diucapkan berbeda dari apa yang mereka tulis. Seperti contoh misalnya adalah koroso, yaitu artinya bagus, seolah-olah kata itu ditulis haraso. Selain itu, ada beberapa huruf dan bunyi yang hanya dapat ditemukan dalam bahasa Rusia. Seperti contoh huruf Y, tapi dalam bahasa Rusia itu disebut dengan Oi dalam logat Sunda. Selanjutnya, yang kedua adalah 6 macam kasus. Menurut Simon Schirmacher mengatakan bahwa yang paling sulit bagi saya adalah menghafal 6 kasus dalam bahasa Rusia. Kasus-kasus yang ada dalam bahasa Rusia ini menurutnya terbilang sangat sulit, khususnya bagi pelajar bahasa Rusia itu sendiri, sehingga cenderung dalam menghafalnya 6 kasus itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang ketiga adalah kata kerja yang sulit. Hal ini kerap menjadi masalah bagi pelajar asing dalam mempelajari tata bahasa Rusia, adalah memahami bagaimana menggunakan kata kerja perfektif dan imperfektif. Kata kerja perfektif menandai aspek verba yang menggambarkan perbuatan selesai, sedangkan kata kerja imperfektif menandai aspek incompletif atau belum selesai atau dalam proses. Tidak hanya itu, di Rusia bahasanya cenderung lebih dibedakan dalam kata kerja gerak. Dalam bahasa Rusia dikenal salah satu kategori khusus kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan cara mereka atau cara seseorang itu bergerak. Misalnya seperti ini. Ketika Anda pergi ke stasiun, apakah Anda pergi ke sana berjalan kaki atau naik transportasi? Seperti itu. Kata kerja gerak ini selalu berpasangan dan memiliki aturan dan bentuk yang teratur. Salah satu contoh bentuk kata kerja ini adalah utmu, itti, khodit. Keduanya sama, berarti pergi dengan berjalan kaki. Ada kata kerja lain seperti menggunakan transportasi. Tidak hanya bahasa dan hurufnya yang sulit, tetapi ada bahasa tubuh yang harus dipelajari ketika kamu berkunjung ke Rusia. Di sana tidak boleh menggunakan simbol OK pada tangan atau menggambarkan arti setuju dan baiklah dalam bahasa Indonesia.
Tapi jangan praktekkan di Rusia, karena di Rusia sendiri tanda ini tidak termasuk pelanggaran yang buruk. Jadi jika kamu ingin mengatakan setuju dengan memberikan gestur, lebih baik angkat jari jempol saja. Yang kedua adalah jangan memasukkan tangan ke dalam saku celana. Hal ini kadang suka menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Terkadang saat nongkrong atau saat berjalan kaki, kita sering memasukkan tangan ke dalam saku celana. Namun di Rusia ini tidak berlaku dan dianggap mencerminkan kepribadian yang buruk, sembrono, dan jauh dari kesan rapi. Apalagi jika sedang berada di situasi formal, maka pastikan tanganmu bebas dari saku celana. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah jangan memberikan atau melakukan salaman di dekat pintu. Kita sering melihat orang Rusia saling bertegur sapa dengan cara mencium pipi atau memeluk satu sama lain. Namun ketika kamu sedang bersama orang yang tidak dikenal atau situasi formal, maka bersalaman adalah cara yang terbaik. Uniknya, bersalaman di dekat pintu dianggap akan membawa kesialan. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan atau melakukan bersalaman di daerah Rusia, pastikan kita tahu tempatnya di mana. Halo, saya Bagas. Di sini saya akan menjelaskan budaya dari negara Rusia. Yaitu salah satunya adalah makanan khas asli Rusia. Yang pertama ada beef stroganoff, yaitu daging tumis yang dimasak dengan smetana atau krim asam. Yang kedua ada pelmeni, yang dia itu bentuknya seperti pangsit dan diisi dengan daging babi, sapi, domba, salmon, atau bahkan jamur. Yang ketiga di sini ada salad Oliver, salad khas Rusia yang terdiri dari berbagai macam sayuran seperti kentang, acar, timun, kacang polong, dan telur, yang kemudian dipadukan dengan krim asam atau mayones. Nah, selanjutnya yaitu adalah alat musik tradisional Rusia. Yang pertama ada balalaika. Itu nama alat musik ini kemungkinan besar berasal dari kata boltat yang berarti mengoceh atau meracau. Balalaika berbentuk segitiga dan dimainkan dengan cara dipetik dengan jari. Yang kedua ada gusli, dimainkan menggunakan kedua jari atau alat petik. Seperti dombra, tergantung ukuran gusli yang dimainkan. Yang ketiga svistulka, dimainkan dengan menutup beberapa lubang dan meniupnya secara bersamaan dapat membuat bermacam-macam suara yang indah seperti kicauan burung. Nah, di sini juga ada tarian tradisional Rusia. Yang pertama ada Kamarinskaya. Kamarinskaya sendiri adalah lagu dan tarian rakyat tradisional Rusia yang digunakan dalam karya orkestra Mikhail Glinka, Kamarinskaya 1848. Yang kedua ada Khorovod. Bentuk seni Slavia tradisional yang sering menggabungkan tarian lingkaran dan nyanyian paduan suara, yang seperti di gambar itu. Terus yang terakhir ini ada Chetsochka, tap dance tradisional Rusia yang dilakukan di lapti, sepatu kulit pohon, dan di bawah penguasaan diri seorang bayan, akordeon. Oke, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan tentang budaya seni di Rusia. Nah, di sini seni adalah aspek yang penting dalam budaya Rusia. Nah, di sini juga ada beberapa bentuk seni, yaitu termasuk sastra, musik klasik, lukisan, arsitektur, balet, dan juga animasi. Nah, di sini ada salah satu balet terkenal di Rusia yang berjudul Swan Lake and Nutcracker, dan juga ada novel terkenal yang berjudul War and Peace oleh Leo Tolstoy. Lalu di sini juga ada telur Faberg. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang telur Faberg dan kenapa telur Faberg ini terkenal di Rusia. Nah, sekitar 136 tahun yang lalu, Tsar Alexander yang ketiga dari Rusia menugaskan Peter Karl Faberg untuk membuat telur permata sebagai hadiah Paskah untuk istrinya, Permaisuri Maria Theodor. Nah, ini dimaksudkan untuk menjadi
pesanan satu kali, tetapi hasilnya sangat menyenangkan sehingga SAR segera memesan untuk tahun berikutnya. Nah, diketahui ada sekitar 69 telur tabek yang dibuat, namun hanya 57 yang ada sampai sekarang. Lalu ada tradisi lisan yang kuat di mana orang-orang Rusia itu mewariskan cerita dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Lalu Rusia itu terkenal dengan nasionalisme yang sangat kuat. Mereka mempunyai perasaan loyalitas terhadap negara mereka sendiri. Lalu agama di Rusia itu ada Kristen, Islam, Buddha, dan Judaisme. Itu adalah agama tradisional Rusia. Namun agama resmi di Rusia itu adalah Ortodoks Rusia. Nah, Ortodoks Rusia ini mirip dengan Katolik. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gereja Ortodoks Rusia ini, bangunannya bisa dibilang sedikit beda daripada gereja-gereja yang bisa kita temukan di negara-negara lain, di mana atapnya itu berupa dom yang mirip-mirip di masjid gitu. Lalu bisa juga dilihat salib Ortodoks Katolik Rusia itu memiliki 3 horizontal, satu di atas, 2 yang di tengah, dan yang ketiga itu agak miring. Lalu kalau dibandingkan dengan salib Katolik yang normal, itu horizontalnya cuma 1 dan seperti ya salib seperti normalnya. Lalu ada 20% orang Rusia itu mempraktikkan Islam, sementara Katolik, Protestan, dan Judaisme tidak tersebar luas tetapi memiliki peran kecil dalam budaya Rusia. Lalu berikutnya adalah pakaian tradisional orang Rusia. Nah, di sini ada pakaian etnis orang Rusia, yaitu untuk pria ada 3, yaitu kaftan, kosovorotka, dan ushanka. Lalu untuk wanita ada saravan, kokoshnik, lapti, dan varenki. Nah, untuk ushanka dan varenki ini biasa dipakai pada musim dingin. Lalu terima kasih sudah mendengarkan our presentation. Nah, berikut kita akan menjelaskan tentang role play kita, budaya-budaya di Rusia, dan juga kehidupan di Rusia. Thank you. Halo Lex, apa kabar Lex? Kes ada Iya, Lex. Halo. Selamat ketemu ya kalian. Apa kabar Lex? Halo. Iya. Selamat. Bertahun ya lupa aku. Kalian ngapain di sini? Liburan ya pasti. Iya, biasa liburan. Mumpung libur panjang ya gini, nangkene pengen tahu tentang Rusia. Gila, kalian liburan ke Rusia ya sekarang. Yo, aku di sini wes apa ya? 10 tahun mau kerja. Sekarang aku kerja di kantoran sih, 7 tahunan udah. Oh, kerja di kantoran. Bagus. Ya di sini enak sih, dapat musim, terus gajinya lebih besar. Terus ya enak lah di sini pokoknya. Suasananya jauh lebih enak daripada di Indonesia menurutku. Oh ya, Lex. Ini kita sekarang di mana? Nah, sekarang kita itu ada di Moskow. Moskow ini ibu kotanya Rusia. Nah, sekarang kita ada di depannya Red Square. Nah, di sini turis-turis selalu ke sini dulu, terus foto-foto. Gitu saja di sini emang tempatnya banyak turisnya. Wih, waduh ayo, ayo cek semua. Cek. Iya. Emang cewek-cewek di sini tuh kalau bisa mereka kayak cuma keluar ke supermarket aja loh. Mereka pasti pakai make up, badannya rapi yang elegan. Soalnya ya baik di sini cewek-cewek emang dilihat sebagai mereka harga dirinya tinggi, jadi mereka kelihatan elegan, cantik. Jadi ya kayak gitu, semua cewek-cewek di sini pasti badannya cantik gitu pakai make up. Terus ini kalian mau kemana di sini? Oke, bagus. Iya. Sekarang kita enaknya kemana ya? Nah, mending kalau udah di sini kalian harus cobain ke barnya Rusia. Tapi kalau mau ke barnya Rusia, mending kita daripada naik taksi atau naik mobil, mending kalian nikmatin metronya di sini. Di Indonesia ada metro apa enggak sekarang? Enggak sih, belum ada. Nah itu makanya kan harus ngerasain metro di sini. Metronya Boleh.
bagus. Boleh, Boleh, boleh. Ayo, ayo. Ayo, next. Oh, Lix. Besar banget, Lix. Bagus banget, Lix. Yo, Apa ini, Lix? bagus banget iki. Banget ya. Gila. Di sini nih ini salah satu metro paling terkenal di Moskow, namanya itu Prospekt Mira. Nah, ini dibuka pada tahun 1952. Nah, mereka itu terinspirasi dari arsitektur Russian Imperial dari zaman dulu. Jadi ya modelnya kayak Russian gitu. Dan ya di sini emang salah satu paling bagus, metro paling bagus di Moskow. Oh, oke. Lix, itu kenapa, Lix? Nyerobot gitu, Lix? Oh iya, emang kayak gitu. Kayak di Indonesia gitu, Lix. Iya betul. Jadi ya jeleknya Rusia itu kayak gitu. Mereka orang-orangnya itu kebiasaan suka nyerobot. Kamu kasih celah dikit aja mereka pasti nyerobot. Apalagi kalau naik mobil gitu ya. Kalian kasih celah dikit gitu, mereka bisa palet terus robot. Makanya di Rusia itu juga banyak kecelakaan. Dan ya itu jeleknya Rusia, orangnya kan ya darah tinggi kan kesabaran gitu. Oh, gitu. Udah kalau gitu kita masuk metronya, hati-hati jangan sampai kepotong. Biasa kita deketan, jadi kita tidak dipotong, jadi ya saya let's go aja. Oke. Klik. Oke. Ayo. Mantap. And Let's we go. Wih, bagus banget ya, Lex ya. Wow. Aduh, bagus full. ya barnya di sini emang kayak gini, jadi biasanya layoutnya kayak gini. Dan di sini ya segini, banyak vodkanya, banyak alkohol. Itu Mantap itu, Lex. mantap itu. Vodka. Kalian nggak penasaran kenapa kok orang-orang di Rusia itu selalu minum Ya, vodka gitu? iya itu. Ya, kenapa tuh kamu Kenapa minum itu? Ya, vodka? kenapa ya, Lex ya? Nah, mereka Kenapa, Lex? orang-orang Rusia itu ya di sini jujur aja banyak orang depresi. Di Rusia itu banyak orang yang depresi, dan mereka kalau depresi ya mereka kaburnya dari merokok atau minum vodka. Nah, dan mereka merasa kalau vodka itu jauh lebih sehat dan aman daripada whisky. Nah, soalnya ada beberapa penelitian ya yang mereka percaya itu kalau vodka itu emang lebih sehat daripada whisky, dan makanya itu orang-orang selalu minum vodka, apalagi vodka yang bermerek Smirnoff itu. Oh, gitu ya. Itu. Oh, ya wes. Kita, aku mau pesan makanan aja deh. Ya, kalian pesen makan dulu. Tapi Iya, kalian mau pesen pesan makan, dulu aja deh. tapi kalau kalian pesen makan, kalau bisa dihabiskan. Soalnya apalagi kalian kan turis. Nah, mereka kan Oke. senang kalau ada turis. Apalagi orang Rusia itu terbuka banget sama turis, sama budaya lain. Jadi kalau bisa kalian juga merespek budaya mereka dengan menghabiskan makanan. Soalnya mereka ya mereka kecewa dan bisa marah kalau makanannya nggak habis dihabiskan. Jadi ya habiskan lah sama kalian. Oke, siap. Oke, siap. Lex. Siap. Ya udah, pesen makanan sih, terus nanti kita ya bisa minum dikit, terus nanti saya ajak ke tempat lain lagi. Oke, Lex. Siap. Oke. Sekarang kita mau kemana, Lex? Kok mana kita sekarang? Kita mau kemana nih? Sekarang mendingan ya ini aku udah beliin kalian, kita 4 tiket nonton Vitas. Kalian tahu nggak Vitas itu siapa? Enggak, belum tahu sih, Lex. Apa, Lex? Nah, Siapa itu, Lex? Vitas ini penyanyi legendaris di Rusia. Dia itu terkenal dengan falsetonya dia, dan oktavnya dia itu tinggi sampai kalau nggak salah sampai 7 oktavnya dia. Nah, dan dia itu unik lah. Kalian nggak mungkin ketemu penyanyi kayak gini di negara apapun.
Nah, Wah, keren ya kayaknya ya. gitu. Yo, keren Pol pasti. Kita berangkat aja, naik metro lagi, soalnya tempatnya agak jauh. Jadi mending kita naik metro aja. Oke, ayo Oke, gas. siap. Berangkat. Ayo gas. Lix, ini apaan Lix? Suaranya lucu bener Lix. Unik. Iya, unik banget ini. Unik loh guys. Ya emang gitu. Jadi bajunya dia, kalau kamu lihat apa tuh baju yang dia pakai itu unik semua kan, kayak aneh gitu, kayak Iya ya, unik ya. kayak aneh, terus kayak futuristik banget gitu. Kenapa aku nggak mau tahu tuh? Yo, iki saking unik ya, saya saking nggak kuat aku, saking unik aja. Guys, gitu lah, kalian nikmati aja pertunjukannya, soalnya kayak nggak mungkin bisa lihat ini lagi di tempat lain. Loh, ini kan pesen rumah yang ini yang betul nih rumah yang kalian pesen. Iya. Iya Lix. Emang Iya, kenapa Lix. Lix? Kenapa, Lix? Siapa Lix? Nah, kalian kan tahu tadi perjalanan dari kota ke sini kan emang lama, dan ini rumahnya ini rumah tradisional, rumah kunonya Rusia. Nah, namanya ini izba. Rumah ini emang bentuknya kayak dibuat dari kayu sama kapak gitu, dan pas banget buat musim dingin kayak gini. Soalnya kan dibuat dari kayu gitu. Oh, gitu ya. Itu. Oke. Oh, Nah, terus Oke. tapi kalian nanti malam-malam ya hati-hati aja, soalnya nanti pasti ada rusa apa beruang. Misalnya ini kan deket-deket hutan gitu kan. Boleh tuh boleh. Uji nyali Asik guys. sih, asik. asik banget sih, seru banget sih jujur aja. Ya udah, mending kalian istirahat aja, terus nanti besok aku bawa lagi ke tempat-tempat Rusia yang belum kalian pernah lihat. Oke, siap. Oke, siap. Siap.